Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam pandangan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan sekolah bukan proyek jangka pendek, bukan pula sekedar program tahunan. Ini adalah investasi jangka panjang. Investasi yang hasilnya mungkin baru akan terlihat beberapa tahun ke depan. Namun dampaknya akan menentukan arah bangsa selama puluhan tahun. Setiap ruang kelas yang diperbaiki, setiap sekolah yang dibangun, setiap anak yang mendapatkan akses pendidikan lebih baik adalah bagian dari Fondasi Indonesia Emas 2045. Karena bangsa yang besar tidak dibangun hanya dengan gedung pencakar langit. Bangsa besar dibangun melalui manusia-manusia unggul yang lahir dari pendidikan berkualitas. Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh kekayaan alam semata, tetapi ditentukan oleh kualitas manusianya. Karena itulah, pendidikan ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama pemerintahan. Anak-anak di daerah terpencil, wilayah perbatasan, daerah terdepan, terluar, dan tertinggal harus mendapatkan kesempatan yang sama. Tidak boleh ada anak Indonesia yang tertinggal hanya karena lahir jauh dari pusat pembangunan. Dari keyakinan itulah, lahir program revitalisasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia. Program revitalisasi sekolah tahun 2025 telah selesai 100%. Sebanyak 16.167 satuan pendidikan berhasil diperbaiki. Namun Presiden Prabowo Subianto tidak berhenti di sana. Tahun 2026 menjadi fase percepatan yang jauh lebih besar. Sebanyak 14 triliun rupiah telah dialokasikan untuk memperbaiki puluhan ribu sekolah di seluruh Indonesia. Targetnya bukan ratusan, bukan ribuan, melainkan 71.744 satuan pendidikan. Mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Ini adalah langkah besar yang menunjukkan keseriusan pemerintah membangun fondasi pendidikan nasional. Bagi Presiden Prabowo Subianto, sekolah bukan hanya sekedar bangunan. Sekolah adalah tempat lahirnya masa depan bangsa. Yang pertama adalah untuk revitalisasi sekolah. Tadi kami sampaikan kepada beliau bahwa revitalisasi sekolah tahun 2025 telah terlaksana 100% untuk 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dan tahun ini kami dengan anggaran yang sudah disetujui DPR 14 triliun itu mengalokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan. Dan insya Allah akan ada tambahan 60.000 satuan pendidikan sehingga tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Yang menarik, program revitalisasi ini tidak hanya berdampak pada dunia pendidikan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Pemerintah menerapkan sistem swakelola. Artinya, proses pembangunan dilakukan langsung oleh sekolah dan masyarakat setempat. Dampaknya sangat besar. Ratusan ribu pekerja lokal akan terlibat, perputaran ekonomi daerah meningkat, dan lapangan kerja baru tercipta. Angka tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Sekolah diperbaiki, rakyat bekerja, ekonomi bergerak, dan pembangunan berjalan secara bersamaan. Kami sampaikan juga bahwa program revitalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, tapi juga dari penelitian kami juga berdampak terhadap ekonomi. Karena sistemnya swakelola, pembangunannya langsung oleh masing-masing satuan pendidikan, kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah, mereka yang mengerjakan
revitalisasi ini untuk 71.744 itu sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan. Sekarang yang revitalisasi tahun 2026 sudah mulai berjalan, sudah 70% dari alokasi 11.744 itu. Di wilayah-wilayah yang selama ini jauh dari perhatian pembangunan, program revitalisasi sekolah menghadirkan harapan baru. Banyak sekolah yang selama puluhan tahun belum pernah mendapatkan perbaikan kini mulai berubah. Ruang kelas menjadi lebih layak, fasilitas belajar semakin baik, serta lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman. Menurut laporan yang diterima pemerintah, masyarakat di daerah 3T menyambut program ini dengan penuh rasa syukur. Karena bagi mereka, sekolah yang layak bukan sekedar fasilitas, tetapi simbol hadirnya negara. Simbol bahwa anak-anak mereka memiliki masa depan yang diperhatikan. Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang tanggung jawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah, tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami merevitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia. Namun Presiden Prabowo Subianto tidak hanya fokus memperbaiki sekolah yang ada. Presiden Prabowo Subianto juga menyiapkan lompatan baru dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu pembangunan sekolah nasional terintegrasi. Sekolah unggulan ini dirancang untuk menghadirkan pendidikan berkualitas tinggi dengan standar nasional yang terintegrasi. Tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan 100 sekolah nasional terintegrasi. Beberapa akan memanfaatkan fasilitas milik kementerian, sebagian lainnya akan dibangun baru di berbagai daerah, termasuk di ibu kota Nusantara. Program ini menjadi bagian dari strategi besar menciptakan pusat-pusat pendidikan unggulan yang mampu melahirkan generasi masa depan Indonesia. Generasi yang kompetitif, generasi yang inovatif, dan generasi yang siap menghadapi tantangan dunia global. Kemudian yang kedua, kami tadi menyampaikan kepada Bapak Presiden sesuai arahan beliau untuk penyelenggaraan sekolah nasional terintegrasi. Yang ini merupakan sekolah unggul yang tidak berasrama, yang tahun ini direncanakan kita akan bangun 100 sekolah nasional terintegrasi, dan sudah ada usulan-usulan sekolah yang masuk dari 36 yang sudah kami seleksi. Dalam pandangan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan sekolah bukan proyek jangka pendek, bukan pula sekedar program tahunan. Ini adalah investasi jangka panjang. Investasi yang hasilnya mungkin baru akan terlihat beberapa tahun ke depan, namun dampaknya akan menentukan arah bangsa selama puluhan tahun. Setiap ruang kelas yang diperbaiki, setiap sekolah yang dibangun, setiap anak yang mendapatkan akses pendidikan lebih baik adalah bagian dari Fondasi Indonesia Emas 2045. Karena bangsa yang besar tidak dibangun hanya dengan gedung pencakar langit, bangsa besar dibangun melalui manusia-manusia unggul yang lahir dari pendidikan berkualitas. Tentunya kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda, karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Jendela Istana Garuda TV.